Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini untuk melihat, untuk biar terlihat siapa dari kita yang paling banyak yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia diuji. Jadi apa saja yang datang kepada kita adalah ujian. Kesehatan adalah ujian. Penyakit juga ujian. Kekayaan ujian, kemiskinan ujian. Rasa senang adalah ujian. Rasa sedih juga ujian. Dihormati orang ujian, direndahkan oleh orang juga ujian. Dicaci maki ujian, dipuji-puji juga merupakan ujian. Kalau orang itu dicaci maki merasa diuji, banyak yang paham. Tapi kalau dipuji merasa diuji, banyak yang tidak paham. Orang ketika susah merasa diuji, banyak yang paham. Tapi ketika merasa senang, banyak itu adalah ujian, banyak yang tidak paham. Orang kalau sakit merasa diuji, banyak yang paham. Tapi kalau sehat diuji, sedikit yang paham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya dunia kepada kita itu merupakan ujian. Siapa yang sukses? Yang sukses adalah orang yang dalam hiruk pikuknya jagat, gonjang ganjingnya dunia, di berbagai macam suasana dan keadaan, dia selalu taat kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah, zahirnya selalu ikut syariatnya yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang sukses. Maka kalau ada orang kaya yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, zahirnya selalu ikut syariat Allah, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan Allah ditinggalkan, maka dia orang kaya yang sukses. Kalau ada orang miskin, sakit-sakitan, mengkis-mengkis, batuk-batuk, tetapi hatinya selalu bergantung kepada Allah, amalannya ikut Rasulullah, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan Allah ditinggalkan, ini adalah orang sukses. Karena kunci kesuksesan, orang yang dihitung sukses bukanlah yang kaya, bukan pula yang miskin. Orang yang dihitung sukses bukan yang dipuji, bukan pula yang dicaci. Orang yang dihitung sukses adalah orang yang taat kepada Allah. Ini harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, seorang raja diraja yang menguasai seluruh dunia, bukan separuh dunia, seluruh dunia, dengan kekuasaan yang luar biasa. Rakyatnya bukan hanya manusia, tapi binatang-binatang, jin-jin pun jadi rakyatnya. Kalau beliau musyawarah, maka barisan paling depan adalah para manusia, sop kedua diisi oleh jin-jin, sop ketiga diisi oleh kucing, harimau, singa, binatang-binatang, semua ikut musyawarah. Kerajaan yang begitu luar biasa. Kalau beliau duduk, payungnya bukan payung seperti kita, payungnya adalah sop-sop burung yang berterbangan di atas beliau. Kendaraannya bukan pesawat terbang, tapi kendaraannya angin yang menerbangkan beliau. Kalau pesawat terbang bisa jatuh, cuaca buruk delay, tapi kalau angin nggak ada delay-delaynya. Kekuasaan yang luar biasa, teknologi yang tidak bisa diikuti siapapun di dunia setelah beliau. Walaupun katanya teknologi zaman sekarang canggih-canggih, tidak ada bandingannya dengan teknologi zamannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena sehebat-hebatnya teknologi sekarang, nggak ada orang bisa terbang naik angin. Sehebat-hebatnya teknologi zaman sekarang, nggak ada orang bisa berbicara dengan burung.
Nabi Sulaiman bahasa-bahasa burung, bahasa-bahasa binatang paham semua. Tapi kekuasaan yang begitu luar biasa, kehebatan yang tidak ada tandingannya, tidak membuat Nabi Sulaiman lupa. Tapi Nabi Sulaiman justru mengatakan, "Ada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua yang tampak dalam kekuasaan saya. Min fadli Rabbi. Semua adalah dari anugerah Tuhanku. Supaya Allah menguji aku. Apakah aku termasuk hamba yang syukur ataukah hamba yang kufur. Dapat berbagai macam kenikmatan, bukan merasa sukses. Bukan menganggap kesuksesan. Ini adalah ujian. Maka manusia di dunia kebanyakan zaman sekarang, kebanyakan manusia itu diuji tapi tidak merasa diuji. Bahkan mereka tidak tahu barometer ukuran kesuksesan dalam ujian itu apa. Maka para ulama menggambarkan kehidupan manusia zaman sekarang seperti anak kecil yang dia masuk sekolah, kemudian dia ujian nasional sekolah dasar SD. Anak kecil ini nggak pernah belajar, nggak pernah masuk kelas, tiba-tiba ikut ujian saja. Kayak sebagian anak-anak beling, ngaji nggak mau ikut, imtihan malah datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berangkat ke sekolah dengan bangga. Sampai di sekolah, maka gurunya memberikan kepada dia kursi yang bagus. Ruangannya ber-AC, mejanya bagus, dikasih minuman, susu, kopi, teh, lengkap semua. Teman-temannya senyum kepada dia, gurunya pun senyum kepada dia. Maka anak kecil yang tolol ini langsung merasa, wah saya sukses ini, saya sukses betul. Pulang sekolah, ketemu dengan ibunya. Ditanya, "Nah, bagaimana ujiannya?" "Sukses." "Loh kok bisa sukses bagaimana? Kan nggak pernah belajar." "Loh, saya ini memang orang cetakan sukses." Walaupun nggak pernah belajar, ya tetap sukses. Loh, coba ceritakan dulu pada ibu, sebenarnya apa yang terjadi. Tadi di sekolah itu kursinya bagus, mejanya bagus, ruangannya ber-AC, minumannya segar, makanannya enak. Oh begitu. Lah kalau ujiannya bagaimana? Loh kalau itu nggak bisa garap. Oh kamu ini bukan hanya bodoh, bodoh tolol dungu. Ini sebenarnya ceritanya kayak lucu, dan memang lucu, dan itulah kebanyakan manusia yang hidup sekarang ini. Dia ditanya, "Bagaimana Pak kabarnya sekarang?" "Alhamdulillah, sukses. Rumah besar, mobil banyak, anak semua jadi sarjana, sawahnya luas, bersertifikat. Saya sukses. Kurang apa lagi?" "Lah kalau sholatnya Pak?" "Oh itu belum. Nanti aja kalau udah mau mati baru sholat." Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang pada zaman sekarang, mereka melihat tolak ukur kesuksesan dengan datangnya dunia, tolak ukur kesuksesan dengan kenikmatan hidup. Padahal itu bukanlah kesuksesan, itu adalah ujian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kesuksesan yang sebenarnya? Kesuksesan yang sebenarnya kalau kita bisa menuntaskan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ujiannya cuma dua, ujian iman, ujian amal. Ujian iman, jawabannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ujian amal, jawabannya adalah Muhammadun Rasulullah. Loh, ujiannya gampang gitu loh.
Lah, masa ujian gitu aja nggak bisa? Lah iya, ya sudah gampang sebenarnya. Sudah dikasih tahu. Tapi permasalahannya hadirin yang mulia, ujian bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan sekedar pelafalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun itu harus dilafalkan. Harus dilafalkan. Setiap orang iman harus melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi kalau orang itu dulunya tidak Islam, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi hadirin yang mulia, setelah dilafadzkan ada tuntutan untuk mengamalkan kalimat ini. Inilah yang kebanyakan orang tidak sukses. Banyak orang mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak orang, tapi karena sebagian juga setiap la ilaha illallah langsung ngantuk. Itu juga ada. Setiap wirid itu langsung ngantuk. Dengar bayan langsung ngantuk. Selesai bayan langsung melek. Ini sebenarnya bukan ngantuk, kebanyakan dosa. Kalau ngantuk yang sebenarnya nggak bangun-bangun. Mau apapun yang terjadi nggak bangun. Tapi kalau ada kopi melek, kalau ada ngaji tidur. Ya. Ini bukan ngantuk sebenarnya, setannya sudah numpuk di telinganya. Di telinganya dan di matanya sudah numpuk. Lah kok nggak kelihatan, Mbak? Ya, saking banyaknya sampai nggak kelihatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian iman yaitu la ilaha illallah, merasa meyakini dengan sebenar-benarnya, meyakini dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita, memahami dengan otak kita bahwa yang kuasa dengan sebenar-benarnya hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, la ilaha illallah. Ini kalimat iman ini perlu kita ulang lagi sampai betul-betul dalam setiap keadaan, melihat apapun, mendengar apapun, dikejutkan oleh apapun, dibahagiakan oleh apapun, disediakan oleh apapun, ingatnya hanya kepada Allah. Ini namanya ujian iman itu seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dikasih tahu yang menciptakan langit adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah, yang mengatur cakrawala adalah Allah, maka orang Islam yang otaknya waras itu langsung gampang paham. Ya, begitu saja. Semua diatur oleh Allah. Manusia lahir di dunia diatur oleh Allah, binatang-binatang lahir diatur oleh Allah. Itu semua langsung paham itu. Sebelum zaman adanya sekolah. Begitu ada sekolah malah ada yang nggak paham. Ini semua karena kebetulan. Gennya manusia memang seperti ini, gennya binatang seperti ini. Matahari ikut garis edarnya memang seperti ini. Semuanya kebetulan seperti ini. Kebetulan kok selalu tiap hari. Ini kalau kadang-kadang orang itu tambah banyak sekolahnya, tambah gak pinter ternyata. Karena sekolahnya sekolah dunia. Ini kalau sekolahnya sekolah la ilaha illallah, walaupun petani, ini petani yang cerdas. Tapi kalau nggak paham la ilaha illallah, walaupun profesor, doktor, S3, PSD, tetap gak cerdas. Ini nyembah sapi, ada yang nyembah kerbau, nyembah kotoran. Katanya pinter, bukan pinter, gelarnya saja yang banyak, otaknya nggak ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikasih tahu semua cakrawala alam semesta diciptakan oleh Allah, maka orang yang otaknya waras langsung paham, ya memang seperti itu. Karena tidak ada manusia, tidak ada negara, tidak ada pribadi-pribadi yang ngaku menciptakan bumi, tidak ada. Walaupun Fir'aun pun nggak berani ngaku menciptakan bumi, nggak berani. Maka ada seorang raja ngaku jadi Tuhan pada zamannya Nabi Zulkifl. Maka didatangi oleh Nabi Zulkifl ini. Kamu ini Tuhannya alam semesta apa Tuhannya kaummu saja? Saya ini Tuhan alam semesta. Kalau Tuhannya alam semesta, kenapa alam semesta ada sebelum kamu ada? Bingung dia. Oh, selalu gitu, saya Tuhannya kaumku.
Lah kalau kamu mati nanti Tuhannya kaummu siapa? Langsung diam. Lah kalau gitu siapa sebenarnya Tuhan? Tuhan adalah yang menciptakan kamu, menciptakan aku, menciptakan alam semesta. La ilaha illallah. Rajanya langsung masuk Islam. Jadi wali seketika.